Sejujurnya itu kebanggaan kami. Sepanjang hidup kami, friends come and go, teman datang dan pergi. Tapi hanya Engkau teman yang datang dan gak pernah pergi. Hanya Engkau teman yang bertahan bersama kami. Sehancur apapun kami, sebangkrut apapun kami, sekurang ajar apapun kami, hanya Engkau yang bertahan bersama kami. Makasih buat kesabaran-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa. Biar hari ini kami dalami lagi satu aspek dari kasih-Mu, yaitu Engkau menganggap kami sahabat-Mu, teman-Mu, kawan-Mu. Bukan karena kami layak, bukan karena kami orang-orang yang asik diajak berkawan, setia dalam pertemanan. Kami jauh dari setia, kami jauh dari asik, kami jauh dari menguntungkan. Tapi Engkau menganggap kami sahabat-Mu karena Engkau adalah kasih. Roh Kudus, bukakan kami kepada kenyataan ini. Dan harusnya kenyataan ini tentang kasih persahabatan ini mengubahkan hubungan kami dengan Tuhan, membuatnya menjadi lebih menyenangkan, lebih hidup, lebih kuat, lebih setia. Kami tahu Engkau di sini. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti firman Tuhan. Kami mohonkan kehadiran Roh Kudus dalam nama Yesus kepadamu ya Bapa. Kami tahu apapun yang kami minta dalam nama Yesus pasti dikabulkan, dan kami mohon Roh Kudus, Kau tilik hati kami masing-masing satu persatu. Samperin kami, jangan ada yang lewat hari ini. Biar kami tahu persis, walaupun banyak teman kami mungkin yang udah meninggalkan kami atau bahkan meninggal, tapi kami tahu Kau gak pernah tinggalkan kami sampai masa tua kami. Bahkan Kau Yesus tetap Dia, Kau menggendong kami. Sadarkan kami kepada kenyataan itu, biar hidup kami berubah. Karena kami tahu kebenaran akan memerdekakan kami. Kami siap menerima kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, bantu kami. Amin. Shalom saudara. Oke, please stop. Apa nih? Ini punya siapa? Ya, oke. Mau dipindahin nggak? Atau sini? Ya. Oke, hari ini kita lanjutin seri judulnya Love Actually. Kasih sebenarnya apa sih itu kasih? Oke. Minggu lalu kita bahas kasih persaudaraan atau kasih keluarga, family love, namanya storge. Sekarang kita pelajari berikutnya, ada namanya phileo atau philia, kata yang paling sering dipakai untuk menyatakan suka sesuatu. Makanya ada kata yang nggak enak dengerin, namanya pedofilia. Itu artinya suka sama anak kecil. Oke, ada buku Lukas ditulis kepada seorang bernama Theophilus atau Theophilia, artinya the lover of God, orang yang suka sama Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Nama temannya Theophilus, Theo itu Tuhan, Philia itu Philus, Phil, makanya ada cinemaphile, orang yang suka nonton film. Ada kata-kata philia itu sering banget dipakai untuk kata artinya suka. Bahasa gampang itu artinya suka, like, suka. Oke. C.S. Lewis tulis di bukunya, aku lupa bawa lagi bukunya, minggu depan aku janji pasti bawa. Dari kemarin gue bawa, nggak bawa. Kasih yang paling tidak alami, C.S. Lewis bilang, karena kasih yang paling tidak naluriah. Jadi orang nggak cenderung mau berkawan sama siapapun, itu nggak kayak gitu. Paling nggak biologis. Karena kalau storge kita saudaraan, mau nggak mau kita, ya udahlah ya namanya saudaraan gitu. Ya rese sih orangnya, tapi itu kakak gua, gitu kan? Kayak mau nggak mau gitu. Cuma kalau philia ini kasih yang paling tidak alami kata Lewis. Lawannya dari storge. Storge itu kasih yang paling alami. Karena binatang juga punya. Binatang pasti hormat kepada orang tuanya, itu minimal takut. Itu hewan loh. Kalau kita ya nggak tahu sih. Kadang kita lebih ngeri dari hewan. Kadang. Oke, coba boleh gambar berikutnya aja. Ini saya tulis lagi. Lewis tulis lagi, persahabatan muncul ketika dua atau lebih orang menemukan bahwa mereka memiliki wawasan, minat, atau selera yang sama yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya. Artinya philia ini kasih yang bangkit ketika ada persamaan. Itu dulu, harus ada persamaan. Jadi kalau orang cerai, alasannya kalau gitu udah nggak ada persamaan lagi, itu cerai apa temenan? Gitu loh.
Karena seharusnya eros nggak didasarkan oleh persamaan. Itu harusnya pertemanan yang didasarkan oleh persamaan. Ini jadi temenan atau menikah gitu. Udah nggak ada persamaan lagi. Ya kan? Disebutnya kasih yang bersyarat. Syaratnya adalah persamaan. Harus ada persamaan. Itu harus ada. Oke, kita langsung lihat ke Yohanes 15. Kita akan banyak habisin waktu di sini sama nanti 1 Samuel. Ada 6 pasal kita akan berjalan di sana. Kayak kemarin kita jalan-jalan di sepanjang Alkitab. Aku suka karena gini, Tuhan bawa aku untuk coba renungin semua kisah yang ada di Alkitab itu. Ada persahabatan, ada kasih keluarga, ada yang dikhianatin sama keluarganya tapi ada rekonsiliasi. Minggu lalu kita bahas itu panjang lebar dan powerful semua ceritanya. Kisah tentang Yesus tersebar di mana-mana di cerita hubungan-hubungan ini. Gitu ya. Yohanes 15. Aku mulai dari ayat, sebenarnya mau dari ayat 13, tapi ayat 13 nanti kita putar ke belakang. Ayat 14 dulu. Kamu adalah sahabatku jika. Perhatiin nih. Jadi persahabatan selalu ada jika. Lu temen gua kalau. Ada kalonya. Jadi ada syaratnya. Lu temen gua kalau, ya kan? Bener atau bener? Kita berapa kali pindah misalnya kerja gitu ya, pindah perusahaan, pindah berapa kali? Kita pernah, oh itu lu temen gua di sini. Tapi karena gua udah nggak kerja di situ lagi. Bener kan? Pernah jadi teman gua, nggak jadi musuh sih, cuman kita udah nggak sama-sama kerja di situ, persamaannya udah nggak sama-sama kerja di situ lagi, ya kan? Oh itu dulu teman gua pas zaman gua ngeband tahun, persamaannya apa? Ngeband, ngerti gak? Jadi ada pasti persamaannya. CS bilang gini, CS bilang kasih yang muncul dari atau karena kegiatan biasanya agama, profesi, hobi, visi yang sama. Karena itu biasanya satu agama. Hobinya sama, kerjaannya sama, profesinya sama, terus punya tujuan yang sama pas ngobrol, kita satu visi ya, gimana mau kita ngeband, kayak gitu kan? Harus ada persamaan dibilangnya. CS tulis lagi cinta atau kasih yang didasarkan pada persamaan. Maka Yesus bilang gitu kan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Ingat itu persamaan pertama yang friend of God akan miliki. Kamu sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Ya itu persamaan kita yang pertama. Dan jujur secara naluriah kita gak memiliki kerinduan sama sekali untuk berbuat apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Khususnya kasih kamu semua. Khususnya apalagi berdoa bagi mereka yang mencaci kamu. Khususnya pinjamkan tanpa mengharapkan dibalikin. Khususnya, jujur atau jujur, khususnya seluruh Lukas 6 dari ayat 27 sampai 36 kita gak suka baca. Ada perintah-perintah yang kita gak mau. Ya kan? Itu gak naluriah kan? Bener gak? Tapi nanti kita akan belajarin apa yang membuat kita jadi friend of God, punya persamaan sama Yesus, sama Tuhan. Oke, kisah persahabatan yang paling terkenal di Alkitab. Itu tebak-tebakan dulu sebelum aku klik. Bukan aku yang klik, maksudnya Frida. Yuk. Siapa yang pernah search Google, nyari image David and Jonathan, dan enter dan langsung nulis. Karena yang muncul adalah, kalau kata Macklemore and whatever, same love. Same love. Gak perlu aku jelasin artinya apa. Ya kan? Kalau zaman dulu cowok jalan dua gitu biasa. Kalau sekarang cowok jalan dua jangan-jangan gitu. Itu zaman sekarang. Same love. Tapi gini, kalau di enter di Google itu yang keluar dan aku bingung kayak, what? Ini fitnah. Fitnah lebih kejam dari fitness. Tega banget, ini persahabatan yang paling menonjol di Alkitab, kisah ini. Oke, kita coba buka 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kita baca yang versi kita dulu aja. Ya, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Jujur sih, kalau baca gini ya. Satu hal dalam membaca Alkitab, kita nggak boleh punya agenda. Artinya kita gini, kita baca Alkitab untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ngerti maksudnya? Itu beda loh, walaupun beda satu huruf doang di depan. Kebenaran sama pembenaran, beda 2 huruf, ada M di tengah. Kebe sama pembe. Tapi ini jauh beda. Kalau kita nyari pembenaran, kita akan dapat ayat pasti untuk mendukung dosa kita. Pasti.
Pasti dapat. Ya kan? Teman-teman yang vegetarian berusaha cari ayat untuk membenarkan veganisme mereka. Ketemu sih. Tapi pas sampai baca Yesus ketika dia bunuh 2000 babi langsung kepahitan. Langsung. Ya kan? Yesus biarin setan keluar 2000 babi, dibiarin meloncat ke jurang. Pembunuhan. Tidak berperi kebinatangan. Oke. Kita bisa dapetin ayat apapun untuk mendukung dosa kita, tapi gini, baca Alkitab, kita cari kebenaran. Before the truth set you free, it will piss you off. Karena apa? Gak ada yang suka dibilang salah, setuju? Gak ada yang suka. Tapi kebenaran itu kebenaran. Kebenaran Tuhan itu membuktikan bahwa kesalahan kita selalu salah, dia selalu benar. Jadi selama dosa kita nyari gini, kalau baca Alkitab cari pembenaran yang kayak gini, bacanya jadi curiga, saya bilangnya. Tadi 1 sampai berapa? 18 ayat 1 sampai 5. Nyampe nggak? Coba baca deh. Ngeselin baca kalau pakai agenda, coba. Mules gitu. Kayaknya kayak gini, kayak jangan bener gitu. Oke, Daud dan Yonatan ayat 1, 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Apa? Love at first sight? Kalau baca pakai agenda. Ya kan? Saya juga baca tegang nih. Jangan-jangan. 2. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang. Artinya si Daud dibawa, nggak biarin pulang lagi. Daud tuh saking ABG-nya masih selalu pulang seminggu sekali ke rumah papanya. Karena kangen, dia masih kecil. Pipinya masih kemerah-merahan dia bilang. Masih pulang ngangon domba gitu 2 biji. Padahal udah ditinggal di kerajaan loh. Masih pulang seminggu sekali ya, yang kuliah ya Dri. Pajajaran ya kan. Sabtu Minggu pulang ke keluarga dan ke keluarga. Adrian anggap dia satu keluarga. Mesti gitu juga. Pada hari itu Saul membawa Daud dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jangan demi. 4. Yonatan menanggalkan Wah, makin curiga. Ya benar, baca pakai agenda, curiga deh bacanya. Kayak jangan benar, keringetingan baca. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Apa yang terjadi? Dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Terus melorot dong yang gitu. Oke. Ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Bahasa aslinya, hal ini membuat mereka menyukai Daud. Kata yang sama yang dipakai untuk ketika dibilang Yonatan menyukai Daud. Filia, suka, bukan eros. Coba gini dulu deh. Oke, one of the worst proof texting aku bilangnya dari pembelaan akan dosa. Kita bisa dapat pembenaran dari semua dosa kita bisa. Tapi apa? Kalau kita baca lengkap Alkitab, kita akan dapat kebenaran. Akan dapat kebenaran akan memerdekakan kita. Jadi jangan pernah baca Alkitab pakai gini. Oke deh, gini aja. Kalau saudara mau baca konteksnya Daud dan Yonatan, kita mesti baca 1 Samuel 14 sampai 20. Itu ada 6 pasal. Coba boleh di slide-nya aja, slide-nya free. Ingat ayatnya bilang apa? Ayat 1 tadi. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul. Berbicara apa? 1 pasal sebelumnya apa yang terjadi? 1 pasal sebelumnya apa yang terjadi? Lihat tadi Alkitab. Daud melawan? Lihat. Kenapa? Habis Daud ngomong sama Saul, tiba-tiba Yonatan kayak ada yang ngerasa klik di jiwanya. Kenapa? Gini, Lewi, atau dia mau dikenal sebagai Raguel ya. Reguel, nama artisnya Reguel, nama panggilnya Lewi. Aku ketemu sama Lewi baru sekali, kemarin kedua kali, hari ini ketiga kali. Ketemu baru sekali, sebelumnya udah BBM-an. Tapi apa? Pas ketemu udah kayak teman lama ya udah. Ngomong, karena apa? Banyak persamaan. Saudara langsung lihat dia naik di sini, lihat gak persamaan sama saya yang jingkrak-jingkrak di situ? Saudara langsung lihat kan kenapa ini 2 orang temenan kan? Dia teman paling cepat yang pernah saya dapat. Maksudnya kliknya cepat banget. Dan gini, ketika ngomong kayak gitu, aku jadi ngerti apa yang maksudnya klik di situ jiwanya. Bukan love at first sight. No, nggak ada keringet dingin pas ketemu Lewi. Gak ada berending-berending. Kagak pisang.
Tapi apa? Klik langsung. Anak pendeta sukanya musik, psikologi, sama teologi. Ngobrolnya nyambung langsung pada satu juga. Megang youth dari udah lama. Aku juga sama. Semua ngomong kayak, kok sama, aku sama. Tiba-tiba apa? Aku tinggal di mana sekarang? Di sebelah rumahnya dia dulu. Ngerti gak? Ini teman lamanya main waktu itu masih berenang. Berenang zaman nggak pakai baju, masih kecil. Itu temennya sampai dia lupa. Aduh, masih kecil banget, nggak ingat. Iyalah. Persamaan. Dan gini, Daud ngelawan Goliat. Saudara mesti lihat di 1 Samuel 14 ayat 12 ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kita akan jalan-jalan di sini di Samuel 1 14 sampai 20 kita akan jalan-jalan. 14-12 bilang gini. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Di bawah judul apa? Kepahlawanan Yonatan. Di bawah judul apa? Bahasa Inggrisnya bilang gini, Jonathan defeats the Philistines. Udah mulai lihat persamaan mereka berdua. Daredevils namanya. Gak punya takut. Lihat Daud maju sendiri. Jonathan maju berdua sama pembawa panah. Udah dapat belum persamaannya? Kenapa langsung klik ketika Jonathan nguping Daud ngomong sama papahnya. Betapa Daud selalu bilang apa? Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita pasti maju. Dia bawa tombak dan bawa senjata. Jadi kamu bawa tombak dan bawa pedang, tapi aku bersama Tuhanku. Persamaan langsung ketemu, langsung klik jiwanya. Dan itu yang terjadi sama aku sama Lewi. Aku bersyukur Tuhan gini selalu bawa aku untuk kalau mau khotbah ngalamin dulu, baru ngerti tiba-tiba. Kalau nggak curiga tadi bacanya kan, jangan kita jodoh. Ini gitu kan? No, oke, jijik banget kata dia. Kita lihat lagi beberapa ayat ya. 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Di bawah judul Daud di istana Saul. Berarti ini ada beberapa ayat yang sama persis yang dipakai sama hubungan Daud dan Yonatan. Jadi jangan dicurigai. Jangan dicurigai. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya. It's the same word. Jadi papahnya juga naksir gitu sama teman anaknya. Nggak mungkin. Jangan selalu pakai kata love itu artinya itu doang. Macam-macam artinya. Ada like, ada I love basketball, ada I like basketball. Dan aku lebih pilih I like basketball because I love God. I love my wife. I love my parents. But I like my friends. Some of them I love. But not as much. Ya kan? Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Ya kan? Kalau baca pakai agenda langsung kayak, kan? Enggak, jangan baca pakai agenda. Baca yang jujur aja. Sebab Saul suka. Sebab aku suka kepadanya. Ya kan? Kalau pakai agenda mulus banget kan? 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Aku ulang lagi, tapi gini, aku pengen coba baca pakai Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Samuel 18 1 sampai 5. Dengerin aja ya. Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Dan sejak hari itu ia tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan putra Saul telah mendengar percakapan itu, ya kan? Mendengar percakapan itu. Sama banget sama gue. Sama nyolotnya, sama nekatnya, sama beraninya, sama Tuhannya. Ya gak? Yonatan putra Saul telah mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga kepada Daud dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Karena itu Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari bilang bersahabat, bukan pacaran. No. Walaupun ayat berikutnya Yonatan menanggalkan, ya kan? Jangan baca pakai agenda. Yonatan menanggalkan jubahnya lalu diberikannya kepada Daud juga pakaian perangnya serta pedangnya, busurnya dan ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan Saul kepadanya. Sebab itu ia diangkat oleh Saul menjadi perwira dalam tentaranya. Dan Daud disukai, lihat, kata yang sama.
disukai oleh semua prajurit serta oleh para hamba Saul. Gini, perlambangannya kayak gimana? Anggap gini, anggap aku suka main gitar juga. Kayak Lewi suka main gitar, tapi aku suka main drum. Dan gini, saking Lewi merasa nyambung sama aku, dia akan kasih gini, nih bro, gitar gua pakai lu ngambung ya, sini pakai gitar gua, pakai efek gua, pakai ampli gua, itu dia baju ini dikasih semua. Ini jubah, ini buat perang, ini dia pedang, ini busur, ini kepinggang, dikasih semua. Karena apa? Dia merasa ada persamaan, dipinjemin semua. Gua tahu lu anak gembala, lu nggak punya senjata perang nih pakai punya gua. Mulai ngerasa kan hubungan mereka. Jadi nggak merinding banget kan bacanya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 16 kita baca di sini aja, ada di Alkitab kita. Saul benci kepada Daud, lihat nih ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, saut-sautan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Nggak ada gituan sih, cuman nyanyi gimana sih? Tapi Daud berlaksa-laksa, dangdut gimana gitu. Lalu bangkitlah, lihat bete dia. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa lebih banyak. Dan mereka menyanyikan kenyataan, bukan nyanyian bohong gombalan, itu beneran. Cuma beribu-ribu Saul, tapi Daud jauh lebih banyak. Dan gini, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lihat, persahabatan hancur. Yang sebagai kepompong itu, persahabatan bagai kepompong hancur. Biasanya karena apa? Iri. Itu musuh terbesar dari persahabatan, iri. Dan gini, dengerin, Yonatan gak pernah iri sama Daud. Padahal mestinya kalau Saul raja, logikanya yang nerusin kerajaan papahnya itu anaknya. Tapi di situ Daud datang dari kampung, tapi Yonatan gak pernah ngiri sama Daud. Yang ngiri malah papahnya, malah tegang papahnya, jangan-jangan dia yang akan jadi raja. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud, selalu iri, dengki. Itu dia musuh persahabatan. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Rusuh habis ayatnya. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Ya, Daud gitar-gitaran selalu kayak gitu. Ini dia, di seniman. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Lihat, ini orang tukang perang, gak mungkin bobo gitar. Daud lain, gembala, di gitar-gitaran, kecapi. Ini bawa tombak kemana-mana, saking parnonya. 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Rusuh banget gak? Lihat iri hati, apa yang iri hati sebabkan, apa yang dengki sebabkan, ngeri banget gak? Orang jadi pembunuh. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. It's good, right? Jago dia. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia atau Tuhan telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Lihat nih, buat apaan? Itu bukan jabatan yang bagus. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Dalam kata lain, itu dibunuh maksudnya. Ingat cara Daud bunuh ketika dia mengingini istri orang lain? Ingat cara bunuhnya? Dikasih surat cinta, dalam tanda kutip surat pembunuhan dia sebenarnya. Dan dia suruh bawa sendiri ke komandannya. Nih bro, ada surat buat komandan, sampein. Dan itu surat pembunuhan dia. Namanya siapa, ada yang ingat? Uriah, dibilangin Uriah, kamu dipindahin ke depan. Raja suruh kamu pindah ke depan. Kata Uriah, siap komandan. Dibunuh. Serangan pertama habis. Daud berapa kali serangan gak pernah habis. Saul mulai pusing. 14, Daud berhasil di segala perjalanannya. Itu yang tadi aku bilang, sebab Tuhan menyertai dia. Kenapa kita berhasil di segala perjalanan kita? Tuhan menyertai kita, ingat. Bukan karena keahlian, bukan karena tabungan, bukan karena deposito, bukan karena asuransi, bukan karena, tapi karena Tuhan. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud. This is the same word, philia, like, mengasihi.
Daud. Karena ia memimpin segala gerakan mereka. Bagian terakhir 1 Samuel 18 ayat 29. 1 Samuel 18:29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Lihat nih, ini yang iri dan dengki sebabkan Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ada kata-kata gini kalau di film silat. I'll see you in hell. Wih, ngeri banget. Udah buntung pada badannya udah setengah. Sampai jumpa di neraka. Nggak, dendamnya nggak habis-habis ya kan. Diputar kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Terus balas. Itu yang dunia punya. Kasih udah nggak ada lagi, tapi apa yang Yesus bawa? Sebaliknya. Nggak mungkin ada gini. Sejarah kekristenan emang kelam. Ada beberapa perang salib, disebutnya perang salib. Perang sama salib nggak pernah nyambung. Dua kata itu nggak pernah nyambung. Nggak mungkin nyambung kayak air sama minyak. Mau dikocok kayak apa juga nggak bakal nyambung. Perang salib nggak bakal bisa. Tapi kenapa? Karena salib jadi agama. Bukan lagi jadi kasih. Jadi politik. Bukan lagi jadi kasih. Ketika apa? Ada kepentingan. Ada kepentingan yang lain. Jangan baca Alkitab pakai agenda. Jangan jadi Kristen karena kepentingan yang lain. Ngeri ya? Dan gini, ini teman loh. Makanya ada istilah, satu-satunya istilah ada nama makan teman. Makan teman, nggak ada makan kakak, nggak ada. Makan adik, makan istri, makan suami. Makan teman. Sama satu lagi ada, makan hati. Pahit tuh. Makan hati, itu deh. Ada yang makan teman sama makan hati. Dan gini, iri dan dengki bisa menyebabkan apa? Benci seumur hidup. Ngeri kan? Dan ini bisa terjadi juga sama kakak adik. Kalau nggak ada persahabatan, nanti aku akan jelasin pentingnya persahabatan habis ini. Oke, berikutnya boleh Frit, diklik aja. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu. Ini persamaan kedua. Apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Lihat, karena apa? Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Artinya apa? Persamaan yang pertama, kita apa? Taat sama perintah Yesus. Persamaan kedua, kita tahu apapun yang Bapa kehendaki untuk kita ketahui. Jadi apa? Kalau Yesus tahu, kita dikasih tahu. Bukankah itu yang terjadi di sepanjang Alkitab? Kita nggak tahu, tapi so tahu. Tuhan Maha tahu, pasti dia kasih tahu. Ada dua pilihan. Kita jadi tahu dan jadi pengen kasih tahu orang, atau kita nggak mau tahu. Satu lagi. Dan gini, di 1 Samuel 20 ayat 2, kalau kita masih di 1 Samuel ya, mumpung dekat kita baca aja ayat 2. Tetapi Yonatan berkata kepada Daud, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Kata Daud gini, papa lu tuh mau bunuh gua, Jo. Dia nggak demen sama gua. Kata Yonatan, enggak, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah Daud, ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Kata Yonatan, apa gua anaknya? Pasti dikasih tahu. Dan gua pasti kasih tahu lu, I'm your friend. Gue pasti kasih tahu apa yang bapak gue pengen lakukan terhadap. Dan ini bukankah itu yang terjadi ketika Tuhan samperin Nuh, dan Tuhan kasih tahu apa yang akan dia lakukan. Nuh, lu mau tahu manusia ini yang gue bikin? Setiap cewek pernah baca Kejadian 6, pikirannya, perbuatannya, niatan hati mereka cuman dosa semata-mata, cuman dosa doang. Dan Nuh, ini berat tapi ini yang harus gue lakukan, Nuh. Gue akan habisin mereka. Karena kalau gue biarin mereka neraka jadi nyata di bumi. Gue harus habisin mereka. Tapi Nuh, gue pengen lu bikin kapal di atas gunung, Nuh. Tapi aku bukan tukang kapal. Kata Tuhan gini, aku akan kasih tahu nanti. Panjangnya segini, lebarnya segini. Dikasih tahu semua. Karena apa? God, Tuhan menganggap Nuh sahabatnya. Ingat opanya Nuh, dia bergaul erat dengan Tuhan sampai kagak pakai mati naik ke surga, jalan kaki sampai surga. Pernah jalan kaki sampai surga? Itu jauh loh. Saking deketnya sama Tuhan. Gini, ada guru sekolah minggu yang ditanyain sama anak sekolah minggu, kakak, tante ini gimana nih maksudnya nih?
dan Nuh tidak ada lagi. Bingung dia, gimana ya ceritainnya ke anak kecil? Ada orang yang bergaul erat dengan Tuhan sampai dia nggak pakai mati terus langsung ke surga. Akhirnya dia gini, dia dapat hikmat. Gue yakin dari Roh Kudus. Aku yakin dari Roh Kudus. Aduh, gue mulu. Apa deh? Sama aja artinya. Yang Betawi pasti ketawa. Yuk, gini. Dia bilang gini loh deh, dengerin ya, ada yang kakak ini. Jadi Nuh itu deket banget sama Tuhan. Suatu kali mereka main bareng. Akhirnya jalan. Akhirnya gini, udah sore mesti pulang. Akhirnya gini, siapa namanya? Henoh bilang, Tuhan, udah maghrib nih. Kata mama kalau maghrib mesti pulang. Soalnya setan-setan pada keluar gitu. Kata Tuhan, kan gue Tuhan, langsung takut setan kalau sama gue kayak gitu. Enggak, ada itu ke aku ya. Aku ini urus suka minggu ngomong kayak gitu. Dia bilang, akhirnya si Henoh bilangin aku pulang dulu deh. Terus kata Tuhan gini, pulang kemana? Rumah lu jauh, deketan rumah gua. Ayo udah tidur di rumah gua deh. Itu yang terjadi. Saking deketnya, udah Henoh jauh rumah lu, udah ke rumah gua aja. Itu yang Tuhan bilang. Ya kan, teman selalu kayak gitu kan. Makanya ada yang nginep-nginep di rumah teman. Itu yang kayak gitu dan gini. Itu aku yakin hikmat dari Roh Kudus untuk bantu ngertiin anak kecil apa artinya deket banget sama Tuhan. Sampai apa Tuhan berpikir rumahnya bisa buat rumah juga manusia ini. Dan benar atau benar, ini yang Tuhan anggap kan. Tuhan bilang apa? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau rumahnya udah siap aku balik jemput. Bagi siapapun yang benar-benar sahabatku, benar-benar punya hubungan yang erat sama aku, mau tinggal di rumahku. Persahabatan itu yang Tuhan mau. Itu yang diceritain di sepanjang Alkitab. Ada lagi siapa yang terkenal sebagai friend of God? Namanya Abraham. Di tengah-tengah orang-orang Mesopotamia yang menyembah berhala, dan Abraham aku yakin salah satunya. Abraham gak lebih baik dari yang lain. Tapi apa, bahkan Nuh gak lebih baik dari yang lain. Ayat pertama dibilang ini, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Noah found favor. Dan dengerin, kita gak lebih baik dari yang lain, tapi kita found favor. Kita dibelas kasihani sama Tuhan. Dan itu Abraham. Dari sekian banyak penyembah berhala, Tuhan samperin dia. Maka berfirmanlah Allah kepada Abraham, Abraham, tinggalin tanah kampung lo. Tapi Tuhan, aku 75 tahun, kenapa gak panggil aku pas 25, pas masih kuat? Kayak gak ada yang telat, gak ada yang terlalu dini dipanggil Tuhan, ataupun terlalu terlambat dipanggil Tuhan. Gak ada terlambat untuk bertobat, gak pernah ada. Jadi kapanpun saudara mau bertobat, jangan berpikir kita punya kapanpun, artinya masih ada besok, minggu depan aja lah, kalau nggak banjir gitu. Jadi kalau bertobatnya kalau nggak banjir doang. Kalau banjir murtad lagi, gimana nih? Itu habis itu udah nggak banjir surut. Gitu emang. Tobat kumat gitu, berdasarkan hubungan yang didasarkan kepada circumstance atau keadaan sekeliling gitu. Kalau Tuhan kayak gitu, habis kita. Banyakkan resenya kita daripada asiknya. Kalau Tuhan kayak gitu dikit-dikit, rese lu, yaudah tinggal lu deh. Balik lagi enggak. Pas sudah mulai satu dua nggak pernah bolong 2 minggu, Kristo main bareng kita. Enggak gitu dia. Dia mati buat kita masih berbuat dosa, Roma 5 ayat 8. Dan kasihnya nggak pernah tergantung sama keadaan, nggak pernah. Ya kan? Abraham disamperin apa? Dan gini, inget gak ketika Abraham Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi sama satu kota namanya Sodom dan Gomora. Mau tahu kenapa dikasih tahu? Because God, Tuhan menganggap Abraham sahabatnya. Pasti aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Orang Kristen gak bikin doktrin bahwa abis mati ada pengadilan terakhir, dan ada surga, dan ada neraka, dan ada hari kiamat nanti ketika Tuhan datang dari langit. Kita gak bikin itu. Itu Tuhan yang kasih tahu. Kita cuma kasih tahu orang lain. Dan kenyataannya kita akan seperti Nuh, diledekin sebagai orang gila. Semua pahlawan iman dianggap orang gila sama orang-orang sezamannya. Siapa kita dianggap orang gila? Gini, dengerin saya. Mendingan dianggap orang gila sama dunia, tapi dianggap teman sama Tuhan. Ya kan? Mendingan dianggap sok suci sama dunia daripada dianggap sok asik sama Tuhan. Oh gitu. Oh, emang asik banget tuh orangnya, asik. Terakhir apa? Tuhan, bukankah aku sudah ngusir setan demi namamu? Udah WL demi namamu? Main musik, pengurus, jadi majelis demi namamu? Kata Tuhan, siapa ya?
ya? Pahit gak gitu? Itu namanya kita so asik. So asik sama Tuhan, berasa temennya. Satu hal yang gak enak dari teman, kita bisa anggap orang teman kita, tapi dia belum tentu benar-benar merasa dia teman kita. Itu pertemanan, ya kan? Kita bisa anggap ini teman gue nih, tapi dia nggak anggap kita temannya, bisa? Bisa. Dan dia berasa ini keluarganya, tapi gak banyak yang anggap dia keluarganya di sini. Sorry. Ada satu bagian yang penting lagi dari persahabatan. Boleh diklik di free. Satu hal yang penting, gini, ini muncul kemarin, aku nggak bohong. Ini hari aku di kantor hari Jumat. Habis hari Kamis aku habis khotbah di hadapan 230 anak baru IPB yang Kristen. 230 itu banyak. Dan ketika aku khotbahin itu aku bawa surat cinta buat 230 orang. Cukup perlu satu untuk bikin surga pesta. Bayangin kalau 230 merespon terhadap surat cinta Tuhan. There's a party in heaven. Cuma party kecil. Party 230. Dan aku bersyukur buat siapapun yang doain aku untuk pelayanan di sana. Karena Tuhan pasti berhasil. Pasti berhasil. Apa yang ditabur gak bakal balik sia-sia. Mengerjakan keselamatan pasti. Tugas kita cuma kasih tahu dengan jujur, tanpa agenda. Dengan jujur. Dengan harapan apa? Bahwa Tuhan menepati janjinya, apapun yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Ada satu pendeta yang aku suka namanya Mark Driscoll. Dia yang menginspirasi aku tahun lalu kita bikin seri namanya Real Marriage. Dan tahun ini kita bikin seri yang sama uniknya sebenarnya Love Actually ini. Dia tulis gini, the number one thing we would have changed in our marriage, satu hal yang akan kami ubah di dalam pernikahan kami, yang akan pasti kami ubah. Ada orang nanya gini, Pastor, pendeta, kalau 10 tahun pertama pas menikah ada nggak yang pengen diubah? Kalau bisa diubah lagi, kalau bisa diulang. Dia bilang gini, aku pengen lebih lagi aku sama istriku jadi sahabat, teman. Kidung Agung 5 ayat 16 bilang gini, this is my beloved and this is my friend. Ini kesayanganku dan ini sahabatku. Itu hubungan suami istri yang baik, harusnya kayak gitu. Dan ini konteks pernikahan ya, tapi aku yakin bisa dipakai buat apa aja. Si S bilang kayak gini, Filia, jenis kasih ini, Phileo, akan memperkuat storge, hubungan kakak adik. Gini, kenapa Gamal dan Audrey disukain sama orang banyak? Kenapa? Karena mereka kompak. Karena mereka bukan cuma kakak adik, bukan cuma sekeluarga, tapi teman. Kenapa? Karena punya persamaan banyak. Mereka suka nyanyi, mereka suka narsis-narsisan bareng, itu mereka. Jadi ada persamaan di situ. Dan itu yang membuat hubungan bahkan kakak, adik, dan keluarga, ayah dengan anak lebih dekat. Kenapa? Kalau anaknya langsung bisa cerita semua yang dia rasa ke papahnya langsung, bukan ke temennya. Papahnya lebih dekat daripada temannya. Mestinya itu kan? Apa kita berusaha membangun persahabatan itu di dalam bahkan hubungan keluarga kita? Karena dengerin C.S. Lewis bilang, dia bilang Filio itu yang membuat hubungan kakak adik, hubungan keluarga jadi lebih kuat. Pun dengan Eros, dia bilang. Eros yang minggu depan akan kita bahas, dia bilang lebih diperkuat dengan persahabatan, dengan filia ini. Kayaknya kasihnya paling gak penting, karena bentuknya gini. Jujur, gak pernah ada yang wajib jadi teman saudara, dan saudara juga gak pernah wajib jadi teman seseorang. Setuju? Gak ada kepentingan harus. Gak punya teman juga hidup kok. Banyak dari kita cuma punya keluarga, sama punya istri atau suami, itu doang. Gak punya teman. Jadi ketika istri atau suami udah pergi, udah gak ada, entah pergi meninggalkan atau dipanggil Tuhan, kita baru tahu kita kesepian karena kita gak punya teman sama sekali. Dan ternyata hubungan kita juga bukan pertemanan, cuman eros aja. Gini, ya kan dibilang hal apa yang akan dirubah di pernikahan? Yang pertama, aku akan berusaha jadi sahabat bagi istriku sendiri, kata Driscoll. Kami pengen punya hubungan gitu. Gini, coba boleh klik berikutnya. Friendship makes a marriage more. Ini buat pernikahan ya. Persahabatan membuat pernikahan lebih, yang pertama, resilient. Resilient itu kayak gini. Sakit, sehat, susah, senang, kaya, miskin. Bertahan. Resilient itu lebih bertahan, lebih kuat menghadapi apapun yang terjadi. Walau badai menghadang, apapun itu, lebih kuat kalau ada persahabatan.
pernikahan akan lebih kuat. Oke, lebih natural, berjalan lebih alami pernikahannya. Nggak ada yang dibuat-buat, nggak Kristo berusaha jadi orang lain. Oke, karena misalnya istriku demennya sama Brad Pitt gitu, terus gue berusaha jadi Brad Pitt sedemikian rupa, nggak bisa, nggak ada mirip-miripnya, jauh banget. Brad Pittnya gue masih kejepit juga gue, nggak bisa. Oke, jadi gini, harusnya dalam pernikahan kalau ada persahabatan lebih natural, jadi orang bisa jadi dirinya sendiri. Yang berikutnya lebih apa? Lebih forgiving. Hubungan pernikahannya lebih apa? Lebih mudah untuk memaafkan. Kalau ada persahabatan, lebih ngertiin bahasanya. Ya kalau temen kan ngertiin banget kan seleranya. Oh dia memang gak demen band kayak gini. Ngapain lo ajakin dia masuk jadi vokalis band lo? Dia mah kagak demen. Kayak gitu. Ngerti karenanya. Lebih memaafkan, lebih memaklumi. Yang kedua berikutnya lebih penuh pengorbanan, lebih sacrificial. Kalau ada persahabatan lebih penuh pengorbanan. Karena kita tahu ini bukan cuma istri kita berdasarkan kewajiban, tapi dia juga sahabatku. Sahabatku. Berikutnya lebih Kristen tentunya, ya kan? Yang paling nomor 6 seru, lebih seru pernikahannya, lebih menyenangkan. Gini, saudara belum ngerti arti kasih kalau semuanya masih bentuknya duty, masih tugas, kewajiban. Sebelum duty turns to delight, we don't know what love is. Harusnya untuk nggak selingkuh itu bukan beban, itu kerinduan. Itu dia. Tapi kalau ada friendship, kalau nggak berat. Yang berikutnya lebih safeguarded. Ini bicara tentang perselingkuhan secara jujur. Ini dia tulis untuk bagian ini. A godly, genuine, and growing friendship. Oke, persahabatan yang bertumbuh dan asli, sejati, dan gini, yang godly, yang rohani. With your spouse helps to safeguard against emotional and or physical adultery. Dengerin saya, perselingkuhan, apapun itu bentuknya, entah dari masa pacaran atau sampai masa menikah, biasanya dimulai dari ngobrol. Dan tiba-tiba berasa, kita ada bersamaan ya. Iya. Pulangnya dari mana ya, Ki? Hah? Bener apa bener? Dimulai dari gitu doang. Tapi gini, emangnya semuanya kalau kita punya persamaan terus kita mesti kawinin gitu? Gila kali. Anjing aja gitu-gitu bener. Kok ya kita gitu-gitu amat gitu? Dikit-dikit kayak, kayak punya persamaan deh. Ya iyalah. Masa semua anak band lo kawinin kan gak mungkin. Masa semua pengusaha lo? Ya kan gak mungkin kan? Tapi gini, kalau kita punya persahabatan, kita lebih terlindung daripada itu. Karena gini, perselingkuhan nggak cuman yang seksual doang, ada yang emosional juga. Suaminya nih kalau diajak ngobrol tidur, aduh capek deh kalau sama dia mah, baru 2 menit. Tapi kalau ngobrol sama itu tuh di kantor tuh office boy yang lucu itu, betah dia daripada saya mau berjam-jam. Ya kan, akhirnya pada persamaan nih, jangan-jangan dia jodoh. Jodoh itu siapapun yang terlingkar, cincinnya ada namanya di situ, terus habis itu tinggal bareng, nah itu jodoh. Bagi yang udah menikah, jangan pikir lagi, ini jodoh gue bukan ya? Nggak usah mikir. Look the obvious. He's staying with me. There's a ring. Yes, ini jodoh gue. Udah gitu aja. Bener, terima aja. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada badai dikit berantakan, semuanya berjalannya kaku, nggak penuh maaf, nggak penuh pengorbanan, nggak Kristen, nggak menyenangkan, nggak setia. Kenapa? Karena nggak ada persahabatan. Itu masalahnya. Setelah sebulan aku bikin daily bread, akhirnya kemarin aku putuskan, istriku dapat mimpi dari Tuhan. Ini Tuhan baik. Tuhan selalu tuh kayak gitu. Dia kasih mimpi yang cukup aneh, tapi kita ngobrol pagi-pagi. Dan kita tahu persis kita harus membangun daily bread itu bareng. Pagi ngobrol, dia ingetin aku, dulu kamu ngajar gini, ada bagian-bagian dia ingetin. Dan mulai dari kemarin aku bikin bersama dia, pagi-pagi kita bangun 7:30. Ternyata iblis sudah mengintip depan pintu dan masih tidur, ya udah tutup lagi pintunya. Itu mimpinya. Suruh bangun pagi bareng-bareng. Karena aku selalu bangun pagi bareng-bareng. Aku mau sendiri. Kenapa? Aku mesti siapin daily bread pagi-pagi. Video pembelajaran Bible study via YouTube itu aku harus bikin pagi-pagi bangun. Nah, dia baru tidur jam 2. Alibinya pasti ngantuk, aku juga ngantuk sama. Tapi kata Tuhan apa? Kalau lu mau ini bertahan,
Harus ada persahabatan. Persahabatan itu dibilang kayak gini. C.S. Lewis tulis gini, jika laki-laki dan perempuan tidak mempunyai kegiatan yang sama, persahabatan apa bisa dimulai dengan kegiatan yang sama? Ingat, aku kerja di kantor, duduk depan komputer, istriku ganti pampers, bikin bubur, kegiatannya beda. Bener gak? Tapi harus ada kegiatan yang sama. Makanya gini, buat orang Kristen ini keuntungan kita. Kita bisa punya kegiatan yang sama, yaitu apa? Kita bisa bangun pagi bareng, berdoa bareng, baca Alkitab bareng, mengenal Tuhan bareng. Itu kegiatan yang sama. Pernikahan sekristen apapun tanpa baca Alkitab bareng, itu cuma eros aja. Nggak akan kuat. Nggak akan ada 7 hal ini. Jika laki-laki dan perempuan tidak punya kegiatan yang sama, mereka hanya dapat mengembangkan storge dan eros, tapi bukan filia. Harus ada apa? Jadi filia harus ada apa? Kegiatan yang sama. Jangan cuma baca Alkitab. Aku yang paling aku suka ya, adik iparku gitu. Adik iparku kalau pacaran tuh bisa telepon-teleponan tapi baca Alkitabnya bareng. Itu seru. Itu seru walaupun belum serumah. Rasanya udah sehati. Ya nggak? Telepon baca Alkitab bareng, telepon-teleponan. Kirain ngomong apa gitu? Kamu tahu nggak sih ini? Gitu kan kalau pacaran biasanya gitu ngomongin orang apa? Nggak, ini ngomongin Tuhan. Dimulai dari sana. Kalau menikah kuat pasti, yakin aku. Kalau terus ya. Soalnya pas pacaran kadang kayak gitu tuh biar jadi tuh ya kan, pas udah jadi kayak udah nggak salah baca aja kalau sempat. Gue jangan sempat nih nyari duit nih buat lo. Gitu. Nggak natural, tiba-tiba persahabatannya hilang. Ada bagian terakhir, slide terakhir boleh Frit, diklik aja. Yakobus 4 ayat 4 bilang gini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi apa? Tuhan nggak terima diduain. Karena apa? Ada 2 hal persamaan kita sama Yesus tadi. Kita menjalankan perintah Tuhan. Yang kedua, tahu kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Setuju? Tahu isi hatinya Tuhan. Semua para nabi itu gitu. Kalau saudara baca Yesaya, Yeskiel, selalu gitu. Tuhan tuh datang dan Tuhan bilang gini, lu tahu nggak bro? Aduh tuh Israel udah gue tolong, udah gue berkatin sedemikian rupa, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka selingkuhin gue sama berhala-berhala, nggak penting. Itu patung-patung yang tak bernyawa. Lihat, Tuhan selalu curhat, kasih tahu isi hatinya. Itu nabi. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan, seberapa sering Tuhan ketuk hati saudara dan teriak di kuping, air Kristo dengerin gue dong, gue mau ngomong nih. Itu teman. Itu teman, tempat buat ngobrol, ceritain isi hati. Itu teman. Dan gini, kalau saudara bisa dapat itu dari pasangan saudara, dari suami, dari istri, dari pacar saudara, bersyukur. Karena saudara punya teman sejati. Harus ada persahabatan. Jangan cuma kesamaan niat. Niat gue baik, semua orang juga niatnya baik katanya. Cuma niat baik doang. Terus calon papa mertua gitu, ih dia anak bawa martabak, kayaknya dia niatnya baik. Ini belum tahu aja pak, murah banget anak lo pakai martabak dong dikasih. Bener, swear. Niat baik, Pak, cukup niat baik itu bukan persamaan yang cukup kuat atau kerinduan untuk bahagia. Ada persamaan yang lebih kuat lagi. Apa kalau kita rindu untuk memuliakan Tuhan, itu yang lebih kuat lagi. Itu yang lebih kuat lagi. Kalau kita tahu ini bukan tentang kita tapi tentang Yesus, itu lebih kuat lagi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Benar atau benar? Kita adalah sahabat dunia ini lebih daripada kita adalah sahabatnya Tuhan. Dan kita harusnya di ayat itu bilang apa? Kita musuhnya, benar atau benar? Saudara harus tahu kenapa Yesus bilang kasihilah musuhmu. Kenapa? Kan dia mengasihi kita musuhnya. Yesus gak pernah suruh apa yang dia gak pernah lakukan. Yesus gak pernah tuntut apa yang dia gak pernah berikan. Itu Yesus. Beda sama pendeta zaman sekarang, bisa aja cuma nyuruh bertobat. Saudara harus bertobat, tapi dianya berobat. Nggak bisa. Kenapa Tuhan? Aku bilang kenapa aku percaya Tuhan benar-benar gini ya. Tuhan tuh sayang banget sama aku, sayang banget sama kita semua. Karena apa? Selalu sebelum aku khotbah, dia izinin aku untuk ngalamin sendiri. Apa artinya filia? Apa artinya? Dia kasih istriku mimpi untuk kita punya persahabatan lebih dalam lagi dalam pernikahan kita. Dia izinkan ada satu dari teman kita di sini, teman kita, untuk pergi samperin papahnya yang udah botak karena kena HIV. Papahnya yang udah pernah nyiram dia pakai aku kirim tadi pagi kan? Ada yang baca nggak? Ada yang baca nggak surat itu? Aku kirim kan? Itu dia anggap kita sahabatnya.
kita keluarganya. Tapi apakah kita menganggap dia sahabat kita dan keluarga kita? Itu hubungan kita sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 13 bilang gini, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia panggil kita sahabatnya karena dengan harapan apa? Di kehidupan kita ke depan setelah kita tahu kita sahabatnya akan tumbuh yang namanya persamaan. Yaitu apa? Mentaati segala perintah Tuhan dan peduli sama perasaannya Tuhan, sama kehendaknya. Mau kasih tahu apa yang dia kasih tahu. Bisa menangis sama apa yang membuatnya bisa menangis. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom come. As I walk from earth into eternity. Itu liriknya. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Tahu kan arti kata Hosanna tau? Selamatkan kami sekarang. Selamatkan kami dari diri kami sendiri, dari keegoisan kami sendiri. Dan mau tahu saudara gimana cara Tuhan menyelamatkan kita? He calls us friend. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi, bukan cuma sahabatnya. Saudara mesti berhenti berpikir cuma saudara doang sahabatnya Tuhan. Ada kata sahabatnya. Ada banyak orang sahabatnya Tuhan. Kenyataan bahkan apa Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan orang Kristen doang. Dia anggap semua ciptaannya sebenarnya sahabatnya. Tapi apa, at the end of the day akan ada yang respon dan ada yang enggak. Dan yang enggak akan lebih mencintai dunia ini dan tetap memusuhi Tuhan seumur hidup mereka. Dan kita selalu menangis buat mereka, bukan? Atau kita udah berhenti menangisi mereka karena boro-boro toh diri gue aja sendiri gue gak pikirin. Bodoh amat kehendak Tuhan, bodoh amat perasaan dia. Gue lagi galau nih, mana penghiburan? Kayak terus aja. Ingat persahabatan berhenti karena apa? Iri hati dan egois, dengki. Kita mulai mikirin diri sendiri doang. Ingat tadi aku bilang, C.S. Lewis bilang ini, saya tidak wajib menjadi teman siapapun dan tidak ada orang di dunia ini yang wajib menjadi teman saya. Artinya apa? Tuhan gak punya kewajiban untuk menganggap kita temannya. Enggak. Dia gak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Enggak. Dia bisa bantai dunia, dia udah pernah lakukan hal itu pakai banjir besar. Dia bisa lakukan lagi sebenarnya. Tapi enggak, dia tahu dengan ketakutan gak akan pernah muncul cinta sejati. Cinta sejati gak bisa ditodong, gak bisa disogok, gak bisa ditodong, gak bisa disogok pakai berkat, gak bisa ditodong pakai neraka atau kutuk. Dia tahu cinta sejati cuma muncul dari apa? Dari cinta sejati. Makanya dia pilih apa? Tinggalin surga, jadi manusia, jadi hamba, malah posisi yang lebih rendah daripada cuma jadi manusia biasa. Lahir di kandang yang hina, bukan di istana. Dibesarkan dalam keluarga miskin sampai gede, tetap numpang terus di rumahnya namanya Lazarus. Dia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Ada bagian Alkitab bilang dia jadi miskin biar kita dijadikan kaya. Dan dia hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan. Bukan karena kita layak dianggap temannya, tapi karena dia mau menganggap kita sahabatnya. Dia mati ganti posisi kita, jadi tumbal buat dosa-dosa kita. That's a friend we have in Jesus. Kita lihat Yohanes 15 ayat 16-17. Ini yang dia maksud. Apa yang akan terjadi ketika dia anggap manusia sahabatnya dan dia mati buat mereka. Yesus mati buat mereka. Yohanes 15 ayat 16-17. Sampai saudara, sampai opa omaku, teman-temanku, kakak adikku,
Sampai. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itu tujuan dia mati buat kita. Jadi kita berubah. Jadi seperti dia, ada persamaan mulai muncul. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kenapa? Because we are His friend. Kita benar-benar temannya. Ada persamaan sama kita, antara kita sama Yesus. Makanya kita didengar ketika kita minta, dikabulkan ketika kita minta, karena kita ada persamaan sama Yesus. Inilah perintahku kepadamu. Ini dia perubahan yang akan terjadi. Kasihilah seorang akan yang lain, akan ada kasih. Orang Kristen mungkin ada beberapa yang nggak jago debat, tapi debat nggak pernah bikin orang bertobat. Kasih yang bikin orang berubah. Kita harus jago mengasihi. Dan kasih sejati cuma bisa kita berikan ketika kita udah mengerti. Kasih sejati itu pentingnya teologi. Bukan cuma gedein kepala, tapi gedein hati. Ini aku catat di ujung dari khotbahku. Love is the only thing we have in common with Jesus. Satu-satunya persamaan kita sama Yesus cuma kasih. Dan kita semua punya PR kan? Tentunya punya PR untuk membangun persahabatan dalam pernikahan kita, untuk membangun persahabatan dalam hubungan pacaran kita, membangun persahabatan dalam hubungan dengan sesama kita, membangun persahabatan yang lebih penting dengan Tuhan. Dan kita mulai melihat bahwa harusnya orang Kristen gak punya musuh. Gak ada orang yang dia benci soalnya. Semua orang dia kasihi, Tuhan gak pernah benci siapapun. Dia yang bikin kita, pasti dia mengasihi kita. Buktinya mana kok? Buktinya mana? Gue gak kaya, orang lain ada yang kaya, kok dia pilih kasih sih? Gue cacat ganda, mereka perfect, kok pilih kasih sih? Gue hitam, dia putih, terus gue pilih kasih. Ya, buktinya ada di atas kayu salib. Dia mati buat semua orang. Itu bukti bahwa dia mengasihi kita semua. Dan kita orang Kristen yang paling ngerti hal ini, yang paling tahu hal ini. Kalau kita punya teman-teman terbaik, kalau kita menjadi teman terbaik bagi siapapun, kita akan kasih tahu apa yang Tuhan kita kasih tahu. That's what friends are for. Teman itu orang-orang yang paling berkata jujur, kasih tahu yang sebenarnya sepahit apapun itu, karena kasih. Nah, itu tugas kita semua. Nah, kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Terima kasih telah menganggap kami sahabat-Mu. Kami jauh dari layak, jauh dari berhak. Kami memusuhi-Mu, kami lebih bersahabat dengan dunia ini. Tapi Engkau mati buat kami, mengasihi kami ketika kami masih berbuat dosa. Kristus mati buat kami. Terima kasih sudah menganggap kami sahabat-Mu, biar kenyataan itu merubah hidup kami. Merubah hidup kami. Biar kami makin punya persamaan sama Yesus dari hari ke hari. Ketika kami makin dipesona, dibukakan pada kenyataan bahwa Engkau menganggap kami sahabat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu Roh Kudus Engkau terus bekerja, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Engkau terus bekerja, Engkau masih bekerja dari dulu sampai sekarang, masih bisa lewat mimpi. Tapi yang terutama Engkau bekerja lewat firman-Mu. Biar kami mulai membuka firman-Mu dan mulai pengen tahu apa yang Kau rasakan, pengen tahu apa yang Kau inginkan. Dan mulai ada persamaan untuk mulai melakukan apa yang Kau perintahkan, karena itulah arti sahabat. Ada persamaan, dan biar kasih adalah persamaan yang kami miliki dengan Yesus. Mampukan kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, untuk menganggap orang lain sahabat seperti Engkau menganggap kami sahabat. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, kami meminta bantuan Roh Kudus untuk mampukan kami, karena kami tahu niat kami, tekad kami gak cukup kuat. Maka kami ingin melekat sama Tuhan, sang pokok anggur, biar kami bisa berbuah seperti yang Kau kehendaki. Dan buahnya itu adalah kasih. Dalam nama Yesus, thank you Father, you are our friend. Amin.